Got it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Bank Perkreditan Rakyat. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Dr. Ade Jamal Mirdad, SE, MSI, selaku dosen pengampu yang mengampu mata kuliah Ekonomi Lembaga Keuangan. Next, berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fazrin Arfia dengan NIM akhir 60. Kemudian saya sendiri Ibrahim Hasan dengan NIM akhir 111. Kemudian ada Maulia Skarlestari dengan NIM akhir 112. Dan yang terakhir ada Muhammad Taufik Hidayah dengan NIM akhir 132. Berikut merupakan outline pembahasan yang akan kami bahas pada materi kali ini. Yang pertama ada pengertian dan sejarah BPR, yang kedua ada usaha yang dilakukan BPR, yang ketiga ada BPRS, yang keempat ada perbedaan bank umum dengan BPR, yang kelima perbedaan BPR dan BPRS, yang keenam penilaian terhadap tata kelola BPR, yang ketujuh ada peran BPR dalam perekonomian Indonesia, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, materi pertama yaitu tentang pengertian Bank Perkreditan Rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan sebuah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau dalam bentuk lainnya dan disalurkan kepada pemilik usaha sebagai usaha BPR. Tujuan didirikannya BPR yaitu untuk meningkatkan pembangunan nasional secara merata di setiap daerah di Indonesia, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional dengan memberikan bantuan dana BPR pada sektor pertanian, usaha kecil, peternak, pensiun, pengusahaan kecil, dan pegawai. Selain itu, didirikannya BPR untuk memajukan bangsa, baik pemerataan layanan perbankan dan menciptakan kesempatan lapangan kerja yang lebih luas bagi para pencari kerja. Selanjutnya yaitu tentang sejarah BPR. Sejarah perkreditan rakyat dimulai pada masa kolonial Belanda pada abad ke-19 dengan bentuk lumbung desa, bank tani, dan bank dagang desa dengan tujuan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang atau rentenir yang memberikan kredit dengan bunga tinggi. Pada tahun 1929, berdiri badan yang menangani kredit di pedesaan, yaitu Bank Kredit Rakyat atau BKR, yang terdapat di Pulau Jawa dan Bali. Sementara untuk pengawasan dan pembinaan, pemerintah kolonial Belanda membentuk Kas Pusat dan Dinas Perkreditan Rakyat dengan nama lembaga yaitu Instansi Kas Pusat atau IKP. Kemudian pasca kemerdekaan, pemerintah mendorong bank-bank pasar dengan tujuan memberikan pelayanan jasa keuangan kepada para pedagang pasar. Bank-bank yang didirikan di antara tahun 1950 sampai 1970 didaftarkan sebagai perseroan terbatas atau PT, CV, koperasi, maskapai andil Indonesia atau MAI, yayasan, dan perkumpulan. Lembaga keuangan yang dibentuk pemerintah daerah pada masa itu yaitu Bank Karya Produksi Desa atau BKPD di Jawa Barat, Bank Kredit Kecamatan atau BKK di Jawa Tengah, Kredit Usaha Rakyat Kecil atau KURK di Jawa Timur, Lumbung Pitih Nagiri atau LPN di Sumatera Barat, dan Lembaga Perkreditan Desa atau LPD di Bali.
Pada tanggal 27 Oktober 1988, pemerintah menetapkan kebijakan regulasi perbankan yang dikenal sebagai Pakto 88 atau Paket Kebijakan Oktober 1988 melalui keputusan Presiden RI nomor 38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Lalu dengan dikeluarkannya UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, BPR diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain bank umum di Indonesia. Dan pada tahun 1998, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank. Lembaga-lembaga keuangan kecil seperti bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, dan lembaga-lembaga lainnya dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai bank perkreditan rakyat dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh BPR. Untuk usaha yang boleh dilakukan oleh BPR berdasarkan dengan keputusan OJK, yang pertama itu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan seperti deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang disamakan. Yang kedua itu menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga memberikan kredit. Yang keempat menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan pada bank lain. Yang kelima itu melayani UMKM dan memberikan layanan keuangan kepada masyarakat di pedesaan. Adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh BPR menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1992 antara lain yang pertama itu menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga melakukan penyertaan modal. Yang keempat melakukan usaha perasuransian dan yang terakhir melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sesuai dengan undang-undang. Baik, selanjutnya di sini ada BPRS. BPRS adalah bank pembiayaan syariah, yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri. Next slide. Kegiatan BPRS. Selanjutnya ini BPRS memiliki kegiatan, salah satunya itu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad waidah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudorobah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua itu menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk yang pertama pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudorobah, yang kedua pembiayaan berdasarkan akad mudorobah, salam dan istisna, yang ketiga pembiayaan berdasarkan akad qard, yang keempat pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijiroh atau sewa beli dalam bentuk ijiroh muntahiyah bitamlik, yang kelima pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah. Lalu kegiatan BPRS yang ketiga itu menempatkan dana pada bank syariah dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudorobah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, kegiatan BPRS yaitu memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional. Yang kelima, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia atau sekarang melalui OJK. Next slide. Selanjutnya ini ada tata kelola BPRS. Yang pertama itu
keterbukaan atau transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPRS sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Yang ketiga, pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan BPRS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPRS yang sehat. Yang keempat, profesional, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun atau independen, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan BPRS. Yang kelima, kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next slide. Di sini ada perbedaan bank umum dan BPR. Yang pertama, syarat permodalan BPR jauh lebih kecil dibandingkan bank umum. Dari sisi permodalan diketahui ada perbedaan cukup besar antara BPR dan bank umum. Pada bank umum konvensional, saat pertama kali didirikan harus memiliki modal sedikitnya 3 triliun. Sedangkan untuk bank umum syariah minimal 1 triliun. Lalu yang kedua, BPR punya layanan terbatas. Beda dengan bank umum. Kehadiran BPR adalah untuk fokus melayani para nasabah dengan kebutuhan layanan perbankan yang masih relatif kecil sehingga terbatas dan tidak sekompleks bunga. Contohnya adalah hubungan kredit dengan adanya batasan plafon dan sebagainya. Sedangkan kegiatan bank umum yang kompleks seperti giro, falas, dan asuransi tidak bisa dilayani oleh BPR. Yang ketiga, kegiatan bank kreditan rakyat dan bank umum. BPR bisa melayani kebutuhan nasabah dalam hal simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya, melayani kredit pembiayaan dan penempatan dana sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, dan sertifikat deposito. Adapun Bank Umum melayani semua aktivitas BPR, ditambah layanan lain seperti menerbitkan surat atas pengakuan utang, membuat surat pengakuan utang, menyediakan tempat penyimpanan surat berharga dan barang, kegiatan valuta asing, dan kegiatan bank, serta juga melayani transaksi keuangan. Yang keempat, perbedaan layanan kredit dan simpanan di bank perkreditan rakyat dan bank umum. BPR melayani kredit dan simpanan walaupun tidak sekompleks umum. Itu meliputi yang pertama, produk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka. Yang ketiga, menyediakan produk simpanan giro seperti bank umum. Yang ketiga, perbedaan bunga simpanan BPR jika dibandingkan dengan bank umum. Yang keempat, begitu BPR juga mendapatkan jaminan dari lembaga penyimpanan atau LPS maksimal sebesar 8,75%. Yang kelima, kredit yang disediakan terbatas pada kredit tanpa agunan atau kredit untuk karyawan dan kredit usaha kecil. Yang enam, nilai plafon kredit yang disediakan juga batas, tidak seperti bank umum yang bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Yang ketujuh, tidak memiliki layanan kredit. Adapun bank umum melayani kredit atau simpanan yang lebih lengkap dan kompleks secara umum meliputi layanan BPR ditambah beberapa produk seperti kredit konsumtif seperti KTA, kartu kredit, kredit properti, yang kedua kredit investasi dan kredit modal kerja seperti segmen nasabah, yang ketiga simpanan nasabah juga dijamin LPS dengan bunga di kisaran 6,25% untuk deposito rupiah dan 0,25% untuk deposito kas. Yang keempat, secara umum bunga simpanan BPR relatif tinggi dibandingkan bank umum, namun dengan konsekuensi bunga kreditnya juga lebih tinggi dibandingkan kredit bunga umum. Yang kelima, jangkauan layanan BPR untuk kabupaten, bank umum tidak terbatas. Sesuai dengan tujuan pendirian, BPR lebih fokus pada masyarakat dengan jangkauan relatif terbatas. BPR hanya kecamatan atau kabupaten, tidak seperti bank umum yang memiliki jangkauan tak terbatas, hingga memiliki jaringan internasional. Hal ini sekaligus berpengaruh pada kondisi fisik kantor, di mana BPR biasanya tidak semegah bank umum. Masyarakat pasti juga tidak asing dengan bank umum. Beda halnya dengan BPR yang hanya diketahui masyarakat sekitar lokasi kantor BPR tersebut. Untuk materi selanjutnya itu mengenai perbedaan BPR dengan BPRS. BPR dan BPRS merupakan dua jenis lembaga keuangan yang beroperasi dengan tujuan memberikan dukungan keuangan kepada masyarakat
terutama kepada segmen usaha kecil dan menengah. Adapun beberapa perbedaannya di sini bisa dilihat dari aspek prinsip operasi. Untuk BPR itu beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip perbankan konvensional yang melibatkan sistem bunga atau riba dan asas keuntungan. Mereka meminjamkan uang dan memberikan pinjaman dengan bunga untuk mencapai keuntungan. Untuk BPRS sendiri itu beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Mereka menggunakan prinsip keadilan dan berbagi resiko dalam transaksi keuangan serta menghindari riba. Untuk aspek kedua, terkait penggunaan riba, BPR menggunakan bunga sebagai sumber pendapatan utama. Mereka mengenakan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan memberikan bunga atas simpanan nasabah. Untuk BPRS melarang penggunaan riba dan menggantinya dengan sistem bagi hasil atau yang biasa disebut sebagai mudharabah dan musyakarah, serta transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk aspek ketiga itu mengenai produk keuangan, BPR menawarkan berbagai produk keuangan seperti tabungan, deposito, kredit, kartu kredit, dan produk-produk yang berbasis bunga lainnya. Sedangkan BPRS itu menawarkan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan syariah, tabungan berbagai keuntungan, akad-akad berbagi resiko, dan produk lain yang tidak melibatkan bunga. Untuk aspek yang keempat itu mengenai pengawasan dan regulasi. BPR diatur oleh otoritas keuangan negara dan tunduk kepada regulasi yang berlaku dalam sistem keuangan konvensional. Sedangkan BPRS diatur oleh otoritas keuangan syariah atau lembaga yang ditunjuk untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Untuk aspek yang terakhir itu mengenai tujuan dan nilai, BPR bertujuan mencapai keuntungan maksimal bagi pemegang saham dan beroperasi berdasarkan prinsip konvensional. Sedangkan BPRS bertujuan untuk menciptakan nilai sosial dan ekonomi dalam kerangka prinsip-prinsip syariah dengan memperhatikan keadilan, keberlanjutan, dan kepentingan masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu tentang penilaian terhadap tata kelola BPR. Sebagaimana halnya bank umum yang dinilai tingkat kesehatannya, maka BPR atau BPRS juga melakukan penilaian sendiri terhadap penerapan tata kelola sesuai peraturan dari OJK. Dalam melakukan penilaian tata kelola, BPR atau BPRS melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu BPRS wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri atau self-assessment penerapan tata kelola paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 POJK tata kelola BPRS. Yang kedua yaitu penilaian sendiri penerapan tata kelola dilakukan berdasarkan 11 faktor penilaian, yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite, pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, batas maksimum penyaluran dana, rencana bisnis BPRS, dan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan. Yang ketiga yaitu dalam melaksanakan penilaian sendiri, BPRS menggunakan pedoman penilaian sendiri atau self-assessment penerapan tata kelola yang terdiri dari penjelasan umum pedoman penilaian sendiri penerapan tata kelola, tata cara pengisian kertas kerja penilaian sendiri penerapan tata kelola, kertas kerja penilaian sendiri penerapan tata kelola, dan kesimpulan. Yang keempat, yang keempat yaitu pengisian kertas kerja penilaian sendiri penerapan tata kelola dilakukan dengan metode kualitatif berdasarkan data dan informasi yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang kelima yaitu data dan informasi sebagaimana dimaksudkan pada angka 4, antara lain meliputi data kepengurusan, data kepemilikan, data tahunan BPRS, laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota direksi yang membawakan fungsi kepatuhan, laporan hasil pengawasan DPS, laporan terkait fungsi audit intern pada BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis, serta laporan lain yang terkait faktor penilaian penerapan tata kelola. Yang keenam yaitu
Hasil akhir penilaian sendiri penerapan tata kelola bagi BPRS berupa peringkat komposit tata kelola dengan rentang penilaian yang terdapat dalam tabel. Dan yang ketujuh, jika paling sedikit terdapat satu faktor penilaian dari 11 faktor penilaian mendapat nilai tidak baik atau 5, maka peringkat komposit tata kelola yang dapat dicapai BPRS yaitu paling tinggi cukup baik, meskipun hasil akhir penilaian sendiri peringkat komposit pada tata kelola mencapai baik atau sangat baik. Materi selanjutnya itu peran BPR dalam perekonomian Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat menjadi salah satu pelaku bisnis maupun usaha dalam dunia perbankan yang juga mempunyai peran cukup penting dalam rangka memajukan sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Meskipun Indonesia skala dari BPR ini meskipun kecil, yang tidak sebanding dengan milik bank umum. BPR melakukan pengelolaan dana dari para penduduk maupun masyarakat, juga memberi kredit terhadap para nasabah dan melaksanakan bermacam-macam jenis aktivitas yang lain yang disesuaikan pada peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berikut merupakan peran BPR dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, itu mendukung UMKM dengan memberikan layanan perbankan yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. UMKM memerlukan akses ke pembiayaan dan layanan perbankan, dan BPR di sini hadir untuk memenuhi kebutuhan ini agar lebih mudah dijangkau oleh UMKM di wilayah-wilayah pedesaan dan juga di pesisir. Selanjutnya yang kedua, yaitu penyimpanan dan untuk tabungan. BPR menyediakan layanan penyimpanan dan juga tabungan untuk masyarakat di wilayah-wilayah pedesaan yang mungkin sulit dijangkau oleh bank besar. Ini membantu masyarakat mengelola uang mereka dan juga membangun tabungan yang dimana ini dapat memajukan perekonomian di wilayah pedesaan. Selanjutnya ada pengembangan ekonomi daerah, yang dimana BPR berperan dalam pengembangan ekonomi daerah dengan memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha lokal dan juga membantu pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang mungkin kurang berkembang. Selanjutnya, mengurangi kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan. BPR membantu mengurangi kesenjangan keuangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara UMKM dan juga perusahaan besar dengan memberikan akses lebih mudah ke layanan perbankan dan juga terhadap pembiayaan. Yang terakhir, selanjutnya ada diversifikasi layanan keuangan, yang dimana BPR menyediakan layanan jasa keuangan seperti asuransi, transfer uang, jasa keuangan lainnya untuk masyarakat pedesaan yang memerlukan akses lebih luas terhadap layanan keuangan, yang dimana ini dapat memudahkan pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. Selanjutnya, mendukung inklusi keuangan. Dalam hal ini, BPR memainkan peran penting dalam memajukan inklusi keuangan di Indonesia dengan memberikan akses ke layanan perbankan kepada mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem keuangan yang
Dalam hal ini, BPR memiliki tantangan seperti risiko kredit, likuiditas, dan juga manajemen risiko lainnya. Oleh karena itu, penting bagi BPR untuk memiliki manajemen yang baik dan juga mematuhi regulasi yang berlaku. Next. Pada akhir materi ini, yaitu kesimpulan, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR melakukan pengelolaan dana dari para penduduk maupun masyarakat, juga memberi kredit terhadap para nasabah, dan melaksanakan bermacam-macam jenis aktivitas lain yang disesuaikan pada yang sudah ditetapkan sebelumnya pada UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang memberikan BPR landasan hukum yang jelas sebagai salah satu bank di Indonesia. Kemudian terjadi pengesahan untuk BPR pada UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang membuat LKBB yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank. Bank Perkreditan Rakyat menjadi salah satu pelaku bisnis maupun usaha dalam dunia perbankan, yang juga mempunyai peran cukup penting dalam rangka memajukan sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Meskipun skala dari aktivitas usaha yang ada di dalamnya tidaklah seluas dan sebesar milik bank umum. Selain itu, BPR juga berperan penting dalam peningkatan kinerja UMKM, mengurangi kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan, serta mendukung inklusi keuangan yang terjadi di Indonesia. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk mengerjakan kerja kelompok kami. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.